Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai struktur pasar. Saya Muhammad Maftuhul Arzak, NIM 398. Untuk yang pertama yaitu faktor penentu persaingan pasar. Proses di mana tingkat harga dan output sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Ada dua unsur utama yang menentukan struktur pasar, yaitu jumlah penjual dan pembeli di pasar dan tingkat kebakuan produk. Sedangkan faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh sifat produk atau karakteristik produk, bentuk fungsi produksi industri, dan karakteristik konsumen. Yang pertama yaitu pengaruh karakteristik produk. Karakteristik suatu produk bisa mempengaruhi struktur pasar di mana produk tersebut diperjualbelikan. Jika produk-produk lain merupakan produk pengganti atau substitute yang baik dari suatu produk, maka tingkat persaingan di suatu pasar akan semakin ketat. Yang kedua yaitu pengaruh fungsi produksi. Sifat fungsi produksi merupakan faktor penentu juga dalam struktur pasar yang paling fundamental. Yang ketiga yaitu pengaruh para pembeli. Seperti disebutkan tadi di awal, tingkat persaingan di pasar dipengaruhi oleh para pembeli dan penjual. Jika hanya ada sedikit pembeli, maka tingkat persaingan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan adanya banyak pembeli. Selanjutnya yang B yaitu pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna akan terjadi jika para produsen secara individual di pasar tidak bisa mempengaruhi harga. Produsen tersebut hanya bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Ketidakmampuan produsen tersebut terjadi dikarenakan yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Setiap perusahaan dalam suatu industri hanya menghasilkan satu pangsa output yang sangat kecil dibandingkan jumlah output industri secara keseluruhan. Dan setiap pembeli hanya membeli satu pangsa yang sangat kecil pula dari output total tersebut. Yang kedua yaitu produk yang homogen. Macam dan jenis output dari setiap perusahaan dipandang sama oleh para konsumen. Yang ketiga yaitu adanya kebebasan keluar masuk pasar. Perusahaan-perusahaan tidak menghadapi kendala untuk masuk atau keluar dari suatu industri. Kemudian penentuan harga pasar. Harga pasar untuk suatu industri yang kompetitif ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kurva permintaan industri secara total adalah suatu penjumlahan kuantitas hilang produk yang akan dibeli para pembeli secara individual pada masing-masing tingkat harga. Sedangkan kurva penawaran industri adalah penjumlahan kuantitas produk yang akan dijual perusahaan-perusahaan secara individual pada tingkat harga yang berbeda. Selanjutnya penentuan harga output dalam persaingan sempurna. Maksimalisasi laba mengharuskan perusahaan beroperasi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. Pada tingkat harga yang konstan, penerima rata-rata atau AR atau harga P pasti akan sama dengan MR. Dan oleh karena itu, syarat maksimasi laba untuk perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna adalah P sama dengan MC. Pada tingkat harga yang konstan, penerima rata-rata atau AR atau harga P pasti akan sama dengan MR. Dan oleh karena itu syarat maksimasi laba untuk perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna adalah P sama dengan MC. Dalam contoh yang digambarkan dalam gambar 10.4 seperti yang ada di PPT, perusahaan tersebut memilih untuk berproduksi pada tingkat output Q, di mana P sama dengan MC-nya dan laba yang diperoleh adalah laba maksimum. Selanjutnya kurva penawaran perusahaan. Kurva penawaran yang telah ditunjukkan di awal merupakan penjumlahan kuantitas penawaran perusahaan-perusahaan secara individual pada berbagai tingkat harga.
Sekarang kita telaah bagaimana cara menentukan schedule penawaran perusahaan. Gambar 10.6 merupakan hasil penambahan dari kurva AVC pada kurva AC dan MC dari perusahaan dalam gambar 10.4 di depan tadi. Dalam jangka pendek, schedule penawaran perusahaan tersebut akan sama dengan bagian dari kurva MC yang terletak di atas kurva AVC, yaitu bagian kurva MC yang bergaris tebal pada gambar 10.6. Untuk memahami alasannya, perhatikan pilihan-pilihan yang tersedia bagi perusahaan tersebut. Maksimasi laba dalam persaingan sempurna mengharuskan perusahaan berproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut akan pertama berhenti berproduksi dan menanggung kerugian sebanyak biaya tetapnya, atau yang kedua yaitu memproduksi suatu tingkat output yang ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan horizontal dan kurva MC. Untuk materi selanjutnya, C. Pasar monopoli. Struktur monopoli merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli terjadi jika suatu perusahaan bertindak sebagai penjual tunggal dari suatu barang yang tidak mempunyai substitusi barang publik. Yang sering digunakan sebagai ilustrasi pasar monopoli pun sebenarnya adalah monopolistik, tidak sempurna. A. Keputusan penetapan harga atau output dalam pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, kurva permintaan industri identik dengan kurva permintaan perusahaan, dan karena kurva permintaan industri tersebut berselop menurun, maka monopolis juga menghadapi kurva permintaan yang berselop menurun. Suatu perusahaan yang memonopolistik yang menggunakan kaidah maksimal laba yang sama dengan perusahaan dalam persaingan sempurna, yaitu perusahaan tersebut akan berproduksi di mana MR sama dengan MC. Demikian kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan yang monopolistik tidak horizontal atau elastis sempurna. Oleh karena itu, tidak akan sama dengan P pada setiap output, maka MR akan selalu lebih kecil dari P untuk tingkat output lebih besarnya. Dapat dilihat pada gambar 10.8 dalam kurva permintaan perusahaan dalam monopolistik. B. Keseimbangan jangka panjang dalam pasar monopoli. Dalam jangka panjang, sebuah perusahaan monopolistik hanya akan beroperasi jika P lebih RAC karena semua biaya adalah variabel dalam jangka panjang. Maka perusahaan tersebut tidak akan berproduksi kecuali semua biaya tertutup. Tidak ada perusahaan yang memonopolistik atau kompetitif yang akan beroperasi dalam jangka panjang jika penderita rugi, seperti yang dibahas di muka. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang akan beroperasi pada titik minimum pada kurva LRAC. Syarat ini diperlukan dalam monopoli. Dapat dilihat pada gambar 10.9 penentuan harga output dalam monopoli. C. Faktor penghalang masuk pasar. Para ekonomi membeda-bedakan faktor penghalang tersebut, tetapi di sini akan disajikan hanyalah faktor penghalang yang paling sering, yaitu yang pertama hak paten dan hak monopoli, kedua skala produksi yang ekonomis, ketiga penguasaan akan suatu sumber daya. D. Diskriminasi harga. Monopoli mempunyai kemampuan untuk membeda-bedakan para pembeli dengan menetapkan harga yang berbeda-beda pula dari produknya. Yang pertama, derajat diskriminasi harga, kedua tujuan dan manfaat diskriminasi harga, ketiga syarat efektivitas diskriminasi harga. E. Monopoli bilateral terjadi apabila ada pembeli yang bersifat monopolis dan penjual yang bersifat monopolis. Harga dan kuantitas yang terjadi tidak dapat ditentukan dengan teori ekonomi. D. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik tidak dapat didefinisikan karena masing-masing perusahaan menghasilkan barang-barang yang berbeda. Yang dapat dilakukan hanyalah mengelompokkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang erat hubungan dan menunjukkan sebagai salah satu kelompok produk penentu harga atau output dalam persaingan monopolis, mengandung unsur monopoli dan persaingan sempurna. Saya Della Cindy Meningsih, NIM 12402183404.
Pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana terdapat beberapa penjual suatu komoditi. Oleh karena itu, tindakan setiap penjual akan mempengaruhi penjualan lain. Teori persaingan monopolisme banyak menggunakan asumsi-asumsi persaingan sempurna dan monopoli. Tetapi teori tersebut memberikan suatu gambaran yang lebih tepat tentang keadaan pasar secara nyata, di mana dunia bisnis beroperasi. A. Penentuan harga atau output dalam pasar oligopoli. Perusahaan A mula-mula menghasilkan output sebesar H1 unit dan menjualnya dengan harga P1. Kurva permintaan D1 yang berlaku di sini dengan mengasumsikan harga-harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain tidak berubah. Dengan asumsi tersebut, penurunan harga dari P1 menjadi P2 akan meningkatkan permintaan menjadi H2. B. Terbentuknya kartel. Dalam suatu pasar oligopolitik akan sangat menguntungkan bagi semua perusahaan jika mereka bersatu dan menentukan harga secara bersama-sama pula, sehingga bisa meminimumkan laba industri secara keseluruhan. C. Kurva permintaan terpatah. Suatu karakteristik pasar oligopolistik yang sering dibicarakan adalah bahwa sekali tingkat harga telah ditetapkan, apakah lewat sebuah kartel atau suatu penetapan secara informal, maka harga tersebut cenderung stabil dalam jangka waktu yang cenderung panjang. Kelakuan rigidity. Harga ini secara khas dijelaskan oleh asumsi-asumsi lain tentang perilaku perusahaan dalam keadaan ketergantungan harga yang dikenal sebagai teori kurva permintaan terpatah atau Kinkert Demand Curve teori dari oligopoli. F. Persaingan non harga. Oleh karena perusahaan-perusahaan saingan akan selalu membalas tindakan penurunan harga, maka oligopolies cenderung untuk menggunakan teknik-teknik persaingan non-harga untuk meningkatkan permintaan. Apakah arti persaingan non-harga? Untuk menjelaskan konsep tersebut, mari kita asumsikan bahwa sebuah fungsi permintaan suatu perusahaan adalah sebagai rumus berikut ini, di mana HA adalah kuantitas output yang diminta dari perusahaan A. PA adalah harga yang ditetapkan A. P adalah harga rata-rata yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri. I adalah pengeluaran iklan perusahaan. HS adalah indeks, model, dan kuantitas. Y adalah pendapatan, dan P DKK adalah penduduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.